Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yaitu kitab yang membahas tentang poin-poin utama bagaimana caranya agar kita bisa mengagungkan ilmu agama. Kitab ini disusun oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab yang cukup penting bagi seorang penuntut ilmu agar ia tahu bagaimana agar ia bisa menumbuhkan semangat di dalam menuntut ilmu, langkah-langkah yang perlu untuk ditempuh yang sehingga dengannya seseorang bisa berhasil di dalam mencapai ilmu syar'i, ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, ilmu yang bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini termasuk di antara cara untuk mengamalkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah akan mempermudah jalan kita kepada surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan di malam hari ini kita sampai pada Al-Ma'qidus Sadis, poin yang ke-6. Bagi yang memiliki kitabnya bisa membuka halaman 22. Al-Ma'qid, simpul atau landasan atau pondasi atau dasar yang semakna dengannya. Yang ke-6, bagaimana agar seseorang bisa mengagungkan ilmu. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, ri'ayatu fununihi, yaitu dengan menjaga
disiplin-disiplin ilmu fil akhdi, di dalam mengambilnya, wa taqdimul ahammi fal muhimmi, dan mendahulukan al aham yang paling penting, fal muhim kemudian yang penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang keenam ini secara garis besar mengisyaratkan kepada kita, kalau kita memang benar-benar ingin mengagungkan ilmu agama, maka hendaknya kita benar-benar menjaga bagaimana agar kita bisa mengambil ilmu itu dari berbagai macam disiplin yang ada. Ya, disiplin ilmu syar'i, dan tentu saja ini banyak, mulai dari akidah, fikih, bahasa, Al-Quran, hadis, akhlak, adab, dan lain sebagainya. Nah, seorang yang benar-benar ingin mengagungkan ilmu, hendaknya dia mengambil atau mempelajari berbagai macam disiplin ilmu yang ada, bukan hanya satu saja, meskipun nanti akan datang keterangannya lebih rinci insyaallah ta'ala. Demikian pula dia harus mendahulukan al-aham fal muhim, yang paling penting kemudian yang penting. Dan ini tergantung kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang paling penting tentu saja bagaimana cara kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja ini dibahas di dalam disiplin ilmu tauhid, disiplin ilmu akidah, usulul iman, prinsip-prinsip dasar keimanan, rukun iman. Nah, ini tentu yang paling utama, yang paling penting. Fal muhim kemudian yang penting. Setelah yang paling penting kemudian yang penting. Ya, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berakidah, memahami kalimat tauhid dengan benar, la ilaha illallah, mengamalkannya, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada kita. Salat, mempelajari bagaimana fikih salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, ini secara garis besar. Lebih lanjutnya kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saidi Khatirihi. Berkata al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Saidul Khatir, jam'ul ulumi mamduhun, mengumpulkan ilmu-ilmu itu hal yang terpuji. Ini yang dimaksud dengan riayatu fununihi, menjaga berbagai macam disiplin ilmu, artinya mengumpulkan berbagai macam ilmu-ilmu agama. Itu apa? Mamduhun, kata Imam Ibnul Jauzi, hal yang terpuji. Ya, kita tahu akidah, tahu fikih, tahu hadis, tahu adab, tahu akhlak, tahu sejarah. Kita tahu berbagai macam disiplin ilmu agama, itu adalah hal yang terpuji. Nah, selanjutnya di sini al-mu'allif membawakan syair, min kulli fannin, dari setiap disiplin ilmu, fan, ya, itu disiplin ilmu. Ya, ada fannul aqidah, ada fannul fiqh, ada fannul hadis. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin kita mengenal jurusan. Nah, kalau sekolah tinggi
Ada jurusan hadis, jurusan akidah, jurusan bahasa Quran. Nah, ini kurang lebih kita artikan dengan fan. Min kulli fannin, di setiap disiplin ilmu, khud ambillah wala tajhal bihi, jangan engkau bodoh dengannya. Maknanya jangan engkau sama sekali tidak mengetahui berbagai disiplin ilmu agama. Fal hurru, maka orang yang bebas, muttali'un, ia menelaah alal asrari, atas perkara-perkara yang tersembunyi. Artinya orang yang bebas, orang yang sukses adalah orang yang bisa menelaah berbagai macam rahasia-rahasia yang tersembunyi dari berbagai macam bidang ilmu agama. Taib, selanjutnya berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa yaqulu syaikhu syuyukhina, dan berkata guru dari guru-guru kami, Muhammad bin Mani'in rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah, fi irsyadit tullab, dalam kitabnya Irsyadut Tullab, beliau berkata, wala yambaghi, tidak sepatutnya, lil fadili, bagi orang yang memiliki keutamaan, an yatruka ilman, untuk meninggalkan ilmu, minal ulumin nafi'ati, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak sepatutnya seorang yang memiliki keutamaan itu meninggalkan satu ilmu dari berbagai macam ilmu-ilmu yang bermanfaat. Artinya semua yang bermanfaat pelajari sebisa mungkin. Allati tu'inu, yang bisa menolong, membantu, ala fahmil kitabi was sunnah, di dalam memahami Alkitab dan as-sunnah. Jadi segala macam ilmu agama yang bisa menolong kita untuk memahami kitab dan sunnah, silahkan untuk dipelajari, bahkan tidak sepatutnya ditinggalkan. Idza kana ya'lamu, apabila ia mengetahui, min nafsihi, dari dirinya sendiri, quwwatan, kekuatan, ala ta'allumihi, untuk mempelajarinya. Ya, jadi tentu saja ini terkait dengan kemampuan. Kalau kita mampu mempelajari berbagai macam bidang ilmu agama, maka tidak sepatutnya kita tinggalkan. Sebisa mungkin kita pelajari semuanya, khususnya bagi orang yang mengetahui kemampuan dirinya sendiri, terutama bagi yang masih muda tentu saja. Dan nanti insya Allah akan dibahas di poin berikutnya, bagi pemuda untuk memanfaatkan masa mudanya di dalam meraih ilmu. Selanjutnya, wala yasughu lahu, dan tidak boleh baginya, an ya'ibal ilma, untuk mencela ilmu, alladzi yajhaluhu, yang ia bodoh darinya, yang ia tidak mengetahuinya, wa yuzriya, dan merendahkan, bi'alimihi, orang yang alim tentangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan dari Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah ta'ala ini mengisyaratkan bagi kita, kalau kita tidak tahu satu bidang ilmu agama, mungkin karena ketidakmampuan kita untuk mempelajarinya, atau mungkin karena kurangnya hasrat kita untuk mempelajarinya, mungkin kita kurang tertarik untuk mempelajarinya, maka jangan sekali-kali kita meremehkan ilmu tersebut, apalagi menghinanya. Mungkin ada di antara saudara kita yang dia konsen mempelajari bahasa, mulai dari nahwunya, sorofnya,
balaghahnya, pokoknya ilmu tentang bahasa dia ingin benar-benar mahir di dalamnya. Ia tekuni. Ya, sedangkan kita mungkin kurang tertarik untuk mempelajari ilmu bahasa. Tentu yang dimaksud bahasa apa ini? Bahasa apa? Hah? Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, ya. Bahasa yang dimaksud ilmu, termasuk dalam ilmu agama, tentu saja bahasa Arab. Ya. Belajar nahwu, sharaf. Ada seorang teman yang mungkin dia benar-benar serius ingin mendalami ilmu bahasa. Lalu kita yang mungkin kurang tertarik atau kita tidak menyukai, kurang menyukai ilmu bahasa, lalu kita meremehkannya. Apa itu belajar bahasa? Belajar itu akidah, misal. Sahih. Kalau kawan tadi tidak mengetahui akidah yang benar, lalu dia konsen dalam ilmu bahasa, salah. Nanti akan diterangkan oleh mu'allif dalam syarahnya, dan insyaallah akan kita nukilkan biidznillah. Tapi kalau seseorang sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang hamba, sudah mengetahui la ilaha illallah, apa yang yaitu menjadi tuntutan la ilaha illallah, sudah mengetahui pembatal-pembatal Islam, sudah mengetahui tata cara sholat, lalu dia ingin memperdalam ilmu bahasa Arab, maka tidak ada salahnya. Kita yang tidak suka, yang tidak tahu, yang tidak tertarik, jangan sampai mencelanya. Sekali lagi, bahasa Arab termasuk bagian dari agama kita. Ya, termasuk bagian dari agama kita. Maka amat sangat benar ketika Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita mencela ilmu yang tidak kita ketahui. Jangan sekali-kali kita merendahkan ahli ilmu dalam bidang tertentu. Ya, yang ahli fikih juga demikian, misalnya mencela ahli hadis. Yang ahli hadis juga demikian mencela ahli fikih. Nah, ini tidak diperkenankan. Masing-masing hendaknya mengetahui keutamaan yang ada pada ilmu yang ia pelajari. Kalau dia tidak tahu ilmu yang ia pelajari, yang tidak tahu ilmu yang belum ia pelajari, maka jangan mencelanya, jangan merendahkannya. Taib. Kata beliau selanjutnya, fa inna hadza naqsun wa radhilatun, karena tindakan ini yaitu mencela ilmu yang tidak ia ketahui dan mencela ahli ilmu dalam bidang tertentu adalah naqsun, suatu kekurangan, wa radhilatun, dan kerendahan. Justru ini menunjukkan kekurangan dirinya, menunjukkan kerendahan dirinya. Fal'aqilu, maka orang yang berakal, yang bagilahu an yatakallama, sepatutnya baginya an yatakallama, untuk berbicara, bi ilmin, dengan ilmu, au yaskuta, atau diam, bi hilmin, dengan penuh lemah lembut. Ya, mengisyaratkan kepada kita orang yang berakal itu hendaknya tahu diri. Kalau dia mau komentar, hendaknya dengan ilmu. Kalau dia mau menilai, hendaknya dengan ilmu. Ya. Sehingga kalau ada orang yang merendahkan satu bidang ilmu agama, ini menunjukkan kekurangan dirinya. Ya. Masing-masing ilmu agama memiliki keutamaan tersendiri. Jangan dihina, jangan direndahkan. Atau kalau dia tidak tahu apa-apa, yaskut, hendaknya dia diam. Jangan mengatakan ngapain belajar bahasa Arab. Nah, ini jangan merendahkan orang yang berkecimpung dalam ilmu Quran misalnya, atau ilmu tafsir, atau ilmu hadis. Ya, zaman sekarang nggak perlu belajar hadis, sekarang sudah cukup kitab-kitab para ulama kita sudah menjelaskan hadis ini sahih, dhaif, tinggal kita ambil saja. Nah, ini juga termasuk kekurang ajaran. Ya,
Kalau kita tidak tahu keutamaan suatu ilmu, maka jangan kita mencelanya, jangan kita menghinanya. Wa illa, jika dia tidak melakukan hal itu, artinya kalau dia tidak bisa bicara dengan ilmu atau diam dengan lemah lembut, maka dakhala, ia bisa masuk tahta qaulil qail, di bawah ucapan seorang penyair. Ya, kalau Anda memiliki sifat yang tadi, mencela ilmu yang tidak Anda ketahui dan tidak diam kalau tidak tahu, maka ini masuk di dalam ucapan penyair. Atani anna sahlan dhamma jahlan, telah datang kepadaku, ya, datang kabar kepadaku, anna sahlan, bahwasanya Sahal, ini nama orang ya, bahwasanya Sahal dhamma, telah mencela, jahlan, dengan kebodohannya, uluman, ilmu laisa, yang tidak ya'rifuhunna Sahlu, yang tidak diketahui oleh Sahal. Ya, agak susah menerjemahkan syair ini kalau sepotong demi sepotong. Jadi intinya, kenapa digunakan kata Sahal di sini? Karena nanti Sahal ini juga bisa bermakna mudah. Jadi untuk menyesuaikan syair, Sahal yang pertama ini nama orang, sedangkan Sahal yang nanti terakhir itu artinya mudah. Jadi telah datang kabar kepadaku bahwasanya Sahal ini mencela dengan kebodohannya ilmu-ilmu yang tidak ia ketahui. Uluman, ilmu lau qara'a, yang seandainya ia baca, seandainya ia tahu, maqalaha, ia tidak akan membencinya. Artinya kalau seandainya dia tahu keutamaan ilmu-ilmu tersebut, maka dia tidak akan mencela ilmu tersebut. Walakinnar ridha bil jahli sahlu, walakinna, akan tetapi, ridha bil jahli, dengan kebodohan, sahlu, itu perkara yang mudah. Ya, jadi maknanya orang yang mencela ilmu yang tidak ia ketahui, maka ini orang yang bodoh. Karena seandainya dia tahu keutamaan ilmu-ilmu tersebut, tentu dia tidak akan membencinya, tidak akan mungkin dia mencelanya. Namun betapa banyak orang yang merasa ridho dengan kebodohannya, artinya tidak mau belajar. Jadi karena malas belajar, akhirnya mencela ilmu yang tidak ia ketahui. Ya, jadi intinya demikian. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin utama sekali lagi mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menghina bidang ilmu agama apapun itu. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak tertarik, ya ini karena kekurangan kita, karena kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Ya, kalau seandainya kita tahu, kita pasti akan mencintainya. Kita nggak akan ngomong seperti itu. Contoh tadi, seandainya kita tahu keutamaan bahasa Arab, nggak akan mungkin kita meremehkan orang yang belajar bahasa Arab. Seandainya kita tahu keutamaan ilmu fikih, maka kita tidak akan mencela, merendahkan orang yang belajar fikih, dan seterusnya. Ada masing-masing memiliki kecondongan dan ketertarikan pada bidang ilmu tertentu, dan karena tahu keutamaan itulah makanya mereka mempelajarinya. Sebagaimana kita, karena kita tahu keutamaan ilmu agama, ya kita belajar agama. Sedangkan orang yang nggak tahu keutamaan ilmu agama, ngelihat kita kajian, mungkin ngapain orang-orang itu ngumpul di masjid, duduk mendengarkan, mencatat, enak di rumah nonton TV.
Enak di rumah kita nyantai. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka nggak tahu keutamaan belajar ilmu agama. Karena mereka nggak tahu keutamaan menuntut ilmu agama. Nah seperti itulah. Kalau kita melihat kawan kita, saudara kita yang yaitu mendalami satu bidang ilmu agama, itulah yang dia ketahui dari ilmu tersebut. Yang tidak kita ketahui, maka jangan sekali-sekali kita memandang rendah suatu disiplin ilmu agama yang kita tidak tahu keutamaannya. Sekali lagi, ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Taib. Intaha kalamuhu, akhir dari ucapan beliau dari Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah. Selanjutnya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala mengatakan, wa innama, dan sesungguhnya, tanfa'u riayatu fununil ilmi, menjadi bermanfaat dalam menjaga disiplin-disiplin ilmu agama, bi'timadi aslaini, dengan berpegang pada dua dasar. Artinya kita dikatakan benar-benar menjaga, benar-benar mempelajari banyak disiplin ilmu agama dengan dua dasar. Ahaduhuma, yang pertama, taqdimul ahammi fal muhim, mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting. Ya, dan semua para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau memulai belajar agama, mulailah yang paling penting kemudian yang penting. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu, dari apa-apa yaftaqiru yang dibutuhkan ilaihi kepadanya al-muta'allimu oleh seorang penuntut ilmu, fil qiyami, di dalam menegakkan biwadhaifi, tugas-tugas al-ubudiyyati lillah, peribadatan kepada Allah. Apa yang Allah wajibkan kepada kita, nah hal itulah yang pertama kali harus kita pelajari. Jangan sampai kita mendalami ilmu bahasa, sekali lagi, tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Jangan sampai kita mendalami ilmu tafsir, tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, dan seterusnya. Itulah makna al-aham fal muhim, dimulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Nah, oleh karenanya di sini saya bacakan sedikit penjelasan dari al-mu'allif sendiri di dalam syarahnya. Wal muradu min akhdil ilmi, dan yang dimaksud dengan mengambil ilmu yang paling penting tadi, an ta'rifa ma ta'budu bihillaha subhanahu wa ta'ala, yaitu engkau mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang paling utama, sebagaimana ayat yang mungkin sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita hidup apa? Beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang harus kita ketahui. Apa sih yang Allah wajibkan kepada kita? Ya. Fal muqaddamu fi haqqika, maka yang didahulukan di dalam hak dirimu, ma tamassu hajatuka ilaihi, yaitu apa yang dibutuhkan oleh hajatmu. Faminal jahalah, perhatikan ya,
Maka di antara bentuk kebodohan al-bayyinah yang jelas, an ya'madal mubtadi'u, seorang pemula memulai ila talabi ilmil usul, untuk mempelajari ilmi usul, awin nahwi atau nahwu, awil qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih, wa huwa lam yata'allam, namun dia sendiri tidak belajar, ma yalzamuhu, apa yang diwajibkan baginya, dianatan, dalam urusan agama, binal i'tiqadi sunni, dari keyakinan yang sesuai dengan sunnah, awil adab atau adab-adab, awil azkar atau zikir-zikir, aw syurutis salah atau syarat-syarat salat, wa ahkamiha wa sifatiha, hukum-hukumnya dan sifat-sifatnya, aw syurutil wudu'i wa ahkamihi wa sifati, atau syarat-syarat wudu, hukum-hukumnya dan sifat-sifatnya. Ya, ini kita bicara orang yang bahasa Jawanya nol putul, sama sekali nggak tahu agama, baru mau belajar agama, langsung kita arahkan belajar nahwu, padahal dia belum tahu caranya sholat, belum tahu syirik dan tauhid, maka ini kesalahan. Ya, kita suruh untuk belajar usul fikih, padahal fikihnya saja dia nggak tahu apa itu fikih. Kita suruh belajar hadis, padahal wudhu saja nggak tahu gimana caranya. Ya, maka kata beliau, minal jahalati al-bayyinah, ini diantara bentuk kebodohan yang jelas. Nah, namun kalau kita sudah mengetahui, meskipun secara garis besar mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang syirik, berarti kita sudah tahu hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Lalu kita sudah tahu cara sholat yang benar, meskipun secara global, ya, tahu sifat sholat, tahu sifat wudu. Nah, bolehlah kita memulai belajar disiplin ilmu yang lain. Dan tentu saja kembali kepada kita mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Nah, jadi itu yang pertama, memulai belajar ilmu agama dari yang paling penting, kemudian yang penting. Wal akharu, sedangkan yang kedua, an yakuna qasduhu, hendaknya maksud, tujuannya, fi awwali talabihi, di dalam awal menuntut ilmunya, tahsila mukhtasarin, untuk mendapatkan ringkasan, fi kulli fannin, di setiap disiplin ilmu agama, di setiap bidang ilmu agama. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah metode para ulama semenjak dahulu kala. Ketika mempelajari ilmu agama itu enggak langsung memulainya dengan kitab yang panjang lebar, yang tebal, tapi mulai dari yang ringkas. Ya, diambil satu ilmu yang ringkas, satu ilmu yang ringkas, satu ilmu yang ringkas di setiap disiplin ilmu. Nah, dengan demikian paling tidak dia akan menguasai banyak bidang ilmu meskipun secara ringkas. Ya, meskipun secara ringkas. Ya, hatta idza istakmala, hingga apabila telah sempurna, anwa'ul ulumi, berbagai macam ilmu-ilmu agama, an-nafi'ati, yang bermanfaat, nadhara, maka ia bisa melihat, ila ma wafaqa tab'ahu, ia bisa melihat apa yang sesuai dengan tabiatnya, apa yang sesuai dengan kecenderungannya, minha, dari ilmu-ilmu tersebut. Dan ini insyaallah yang ditempuh oleh madrasah atau ma'had atau sekalipun perguruan tinggi Islam, masing-masing disiplin ilmu itu dipelajari meskipun tidak secara lengkap sempurna.
ilmu hadis pakai kitab ini, ilmu fikih pakai kitab itu, ilmu nahwu pakai kitab ini, ilmu tafsir pakai kitab itu, masing-masing dipelajari. Nanti ketika sudah selesai barulah dia mengambil takhassus, mengambil jurusan yang memang dia cenderung kepadanya, lebih mendalami satu bidang ilmu agama. Ya, wa anasa min nafsihi qudratan, dan ia menganggap min nafsihi dari dirinya qudratan kemampuan alaihi atasnya. Jadi setelah dasar-dasar ilmu ini dipelajari, kok saya cenderung belajar fikih ya, kok saya lebih tertarik belajar fikih ya. Kalau kata orang sekarang, kok passion saya, nah ini passion saya kok kayaknya di tafsir ya, di bahasa ya, atau di hadis ya. Nah ini silahkan, setelah Anda mendalami berbagai macam disiplin ilmu agama, tentukan mana yang ingin Anda tekuni. Fatabahhar fihi, sehingga Anda menjadi bahar. Apa itu bahar? Laut ya, artinya sehingga Anda benar-benar mendalaminya, seperti laut kan dalam, benar-benar menguasainya. Sawaun kana fannan wahidan am aktsar, sama saja apakah yang Anda tempuh itu satu disiplin ilmu saja, au aktsar, atau lebih dari satu. Dan di zaman sekarang ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sangat jarang kita temukan seorang alim ulama yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Ada mungkin sedikit ya. Zaman sekarang itu zamannya takhassusat, kekhususan, keahlian tertentu. Seorang ulama dia memiliki kekhususan bidang tafsir misalnya, tapi dalam masalah hadis tidak terlalu. Sebaliknya, seorang sangat alim dalam bicara tentang hadis, tapi dalam masalah bahasa tidak terlalu. Ya, di zaman sekarang menuntut hal seperti itu. Sangat-sangat jarang kita jumpai seorang alim ulama yang menguasai seluruh bidang ilmu agama. Mungkin satu dua iya ada, tapi tidak banyak. Ya, nah seperti itu. Nah jadi dua hal ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang perlu untuk kita perhatikan. Ketika kita ingin sukses di dalam menuntut ilmu, ya hendaknya kita mempelajari banyak bidang ilmu agama, dimulai dari yang paling penting kemudian yang penting, dan ketika kita mempelajarinya hendaknya kita mulai dari yang ringkas-ringkas. Yang ringkas sudah selesai, sudah matang, ya, bidang ilmu yang lain. Ya, ketika semua sudah selesai dipelajari, maka baru kita tentukan mana yang benar-benar kita ingin tekuni. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Taib, selanjutnya. Wa min tayyari syi'ri syanaqitati. Syanaqitah. Sahih, singkit. Dan di antara tayyar itu adalah kalau secara bahasa modernnya pilot, tayyar yang mengendarai pesawat. Tapi kalau digabung dengan syair, makna tayyar itu adalah syair yang tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Ya, di antara tayyari syi'ri sanaqitah, syair yang tidak diketahui siapa pengucapnya, dari syingkit. Ya, syingkit ini mengacu pada daerah yang ada di sekitar Afrika kalau nggak salah. Ya, kita mengenal Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti misalnya. Beliau dari daerah Afrika atau Mauritania, wallahu alam.
Qaulu ahadihim, ucapan salah seorang dari penyair tersebut, wa in turid tahsila fannin tammimah, dan jika engkau menginginkan meraih ilmu maka sempurnakan. Adzan. Ada adzan. Adzan dulu. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi di antara syair yang diucapkan oleh salah seorang dari Shinqit dikatakan, wa in turid tahsila fannin tammimah, dan jika engkau menginginkan meraih satu bidang ilmu maka sempurnakan. Wa an siwahu qabla al-intihai mah, dan dari belajar ilmu yang lain sebelum yang awal tadi selesai, mah, jangan kau lakukan, hentikan. Wa fi taradufil ulumil man'uja, dan di dalam taradufil ulum, menggabungkan banyak ilmu, ya, menggabungkan banyak ilmu. Al-man'uja itu seperti al-man'uja. Wallahu a'lam bishawab. Al-man'uja itu diumpamakan atau diserupakan seperti dua bayi yang ada di dalam satu rahim yang mau dilahirkan. Nggak mungkin dua-duanya lahir bareng, ya kan? Tidak mungkin dua-duanya lahir bareng. Nah seperti itu, kalau belajar ilmu itu tidak setahap demi setahap, tidak bertahap, tidak diselesaikan yang satu kemudian baru lanjut yang lain. Ini seperti dua bayi yang berada di satu rahim, ada bayi kembar yang mau dilahirkan. Mengharapkan dua-duanya lahir bareng, bisa enggak? Enggak bisa. Intauma anistabaqa lan yakhruja, jika dua-duanya ingin keluar bersama, saling berlomba untuk dulu-duluan, lan yakhruja, maka tidak akan mungkin bisa keluar keduanya. Kalau ada bayi kembar, cara yang paling bisa atau cara yang paling memungkinkan untuk dilahirkan satu. Mana yang di bawah, nah itu yang dikeluarkan dulu, selanjutnya baru yang berikutnya. Nggak bisa dua-duanya keluar bareng. Nah seperti itulah gambaran orang yang belajar ilmu itu semuanya dilahap sekaligus, ya. Belum selesai ini sudah beralih ke kitab yang lain. Ini di satu waktu ya, maksudnya di satu waktu. Kalau sekarang sih sudah diatur kan, kalau kita belajar ada jam pelajaran. Nah ini sudah cukup bagus. Tapi kalau kita mau belajar sendiri misalnya, maka usahakan satu selesai baru yang lainnya, ya. Kalau kita contohkan misalnya seperti majelis kita, ya selesaikan kitab ini dulu baru berpindah ke satunya. Jangan belum selesai kok bosan ya, ganti kitab lain. Kayaknya sudah mulai bosan nih, ganti kitab lain yuk. Ya ganti kitab lain. Baru sampai 2 halaman 3 halaman bosan, ganti yang lagi. Dapat apa kita? Nah itu gambarannya. Kalau mempelajari satu bidang ilmu, tuntaskan, selesaikan. Ya, baik diselesaikan secara rutin maupun sudah diatur jamnya seperti jam pelajaran.
Ya, kan nggak mungkin di 1 jam pelajaran di madrasah, di pondok, kitab atau buku pelajaran yang dipelajari belum selesai sudah ganti buku yang lain. Nggak ada ceritanya. Misalnya materi fikih ditentukan pakai fikih A misalnya, belum habis ganti fikih B, nggak akan dapat ilmunya. Nah seperti itu yang dicontohkan oleh penyair ini. Orang yang belajar tidak sampai tuntas sudah pindah ke pelajaran berikutnya, maka ini seperti seorang ibu yang melahirkan bayi kembar tapi dua-duanya ingin keluar bareng. Tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin berhasil. Bahkan bisa jadi dua-duanya akan meninggal kalau dipaksakan. Akhirnya nggak dapat apa? Anak. Ya, saya mau anak saya dua-duanya keluar bareng. Gimana caranya? Yang jadi bisa jadi ibunya yang tidak kuat sehingga meninggal, atau anaknya yang meninggal dua-duanya. Cara yang terbaik 1 demi 1. 1 dulu diselesaikan, baru yang lainnya. Demikian pula di dalam menuntut ilmu agama. Nah kemudian beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengakhiri pembahasan ini dengan ucapannya, wa man arafa min nafsihi, dan barang siapa yang mengetahui pada dirinya kudratan, kemampuan, alal jam'i, untuk jamaah, maka hendaknya ia menjamak. Kalau mampu untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, maka silahkan kerahkan kemampuan Anda untuk menggabungkan berbagai macam bidang ilmu yang ingin Anda pelajari. Wa kanat haluhu, dan keadaan ini istisnaan, sebagai pengecualian, minal umumi, dari keumuman. Artinya secara umum, ya, secara umum orang itu kalau belajar ya satu-satu. Dan memang jujur saja ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, metode pengajaran di zaman sekarang ya agak berbeda dengan metode pengajaran di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu itu satu guru itu terus yang diikuti, dan itu harus selesai dulu satu misalnya kitab, satu kurikulum. Kalau zaman sekarang, sebelum selesai dengan guru itu tidak pindah ke guru yang lain, tidak pindah ke halaqah yang lain. Nah kalau sekarang ya kita terpaksa atau dipaksa untuk belajar dengan banyak guru. Hari ini jam sekian belajar sama Ustadz A materi fikih, ya, jam keduanya belajar sama Ustadz B materi tafsir. Nah ini zaman sekarang. Kalau zaman dahulu satu guru satu pelajaran sampai tuntas, tidak bercabang, ya. Entah belajarnya tiap hari atau tiap waktu, wallahu a'lam bishawab. Yang penting dalam satu semacam kurikulum atau satu bidang pelajaran itu dituntaskan satu. Setelah selesai baru dia bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya, baik dengan guru yang sama atau dengan guru yang lain. Ya. Nah ini, jadi satu masjid itu bisa banyak halaqah, Syekh Fulan, dan muridnya ya itu saja. Begitu sudah tuntas, baru muridnya bisa belajar ke tempat yang lain atau meneruskan dengan gurunya materi yang lain. Nah itu metode menuntut ilmu di zaman dahulu. Ya, kalau sekarang mungkin ini yang diterapkan. Kita diharuskan untuk menjamak, mengumpulkan berbagai macam disiplin ilmu. Memang manfaatnya apa? Paling tidak kita tahu setiap disiplin ilmu secara global. Paling tidak kita tidak buta dalam bidang ilmu tertentu. Paling tidak kita faham. Minimalnya kalau kita diajak ngomong tentang suatu ilmu kita nyambung, meskipun kita nggak mendalami, nggak menguasai. Ya, itu mungkin tujuannya. Ya. Dari sini maka seorang yang benar-benar konsen di dalam menuntut ilmu agama, sekali lagi sepatutnya paling tidak dia
tahu secara global disiplin-disiplin ilmu agama, bidang-bidang ilmu agama. Namun kalau sudah dia menguasai yang global-global tadi, dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya menuju ke keahlian tertentu yang kita kenal dengan istilah at-takhassus tadi. Wallahu taala alam bissawab. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah al-maqidus sadis, poin yang keenam yang bisa kita kaji pada pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silahkan. Bismillah. Taib. Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.